sebenarnya sulit apa enggak sih kita kalau mau mendalami tentang panah memanah ini? Nariknya saja keras banget. Nah, Jadi ada 5 rukun Oh, dalam ada memanah. 5 rukun. Terus ini ditaruh di Eropas ini, tempat meluncurnya Aero. Jarak 30 meter mungkin di sini bidikannya. sudah berapa kali ikut lomba, Mas Gazi? Itu dapat juara 2. Alhamdulillah Juara satunya dapat juara 2. ikut saya. Ada UKM-nya, UKM Archery, namanya SACH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat leaders yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di podcast kesayangan kita ini di channel Style TV. Kali ini kalau sahabat leaders melihat apa yang ada di depan saya, terdapat busur dan anak panah ya. Jadi topik kita kali ini mengupas salah satu dari sunnah Nabi terkait dengan olahraga. Jadi sebagaimana yang sudah dimaklum bahwa Nabi Muhammad SAW mewasiatkan untuk kita kaum muslimin menekuni di antara salah satu dari 3 olahraga, yaitu pertama memanah, yang kedua berenang, dan yang ketiga adalah berkuda. Nah, pada edisi kali ini kita telah datang salah satu dari mahasiswa yang beliau ini cukup menekuni salah satu olahraga yang tadi disebut, yaitu memanah. Beliau luar biasa dalam menekuninya, bahkan telah mendapatkan atau berhasil memperoleh prestasi-prestasi khususnya di lingkup Jawa Timur. Kita sapa dulu beliau, yaitu Gazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Gazi? Alhamdulillah sehat. Oke Mas Gazi, tadi sudah diprolog ya, bahwa kita pada edisi kali ini akan mengobrol, mengupas tentang salah satu talenta yang antum miliki, yaitu tentang panah memanah. Tapi sebelum itu, sebagai perkenalan kepada sahabat leaders, para penonton kita coba ta'aruf dulu ya, sehingga sahabat leaders kita tahu Mas Gazi termasuk bagaimana awal mula kenapa kok tertarik menekuni dunia panah memanah ya. Nama lengkapnya siapa Mas? Nama saya Gozi Abdul Jabbar. Gozi Abdul Jabbar. Asal dari Jember. Oh, dari Jember ya, Masya Allah. Terus untuk saat ini semester berapa dan prodi apa? Alhamdulillah sekarang semester 5 Oke. di prodi KPI. Semester 5 di prodi KPI. Baik, kita akan to the point, Mas Gazi. Gazi panggilannya ya? Gozi pakai O. Pakai O, Gozi ya. Sekira Gazi gitu. Gozi ya. Kita to the point akan mengupas tentang panah memanah ya, yang mana olahraga ini cukup antum tekuni dan alhamdulillah sudah mendapatkan berbagai prestasi-prestasi ya. Tapi sebelum ke situ, kita coba mengulik dulu tentang sejarahnya gitu ya. Gimana kok tiba-tiba Mas Gazi ini, kan nggak mungkin langsung simsalabim bisa gitu ya. Itu coba ceritakan bagaimana awal mulanya Mas Gazi kok ada ketertarikan di dunia panah memanah. Silakan coba Mas ceritakan. Siap. Jadi awal mulanya saya kenal panahan ini waktu SMP. Oke. SMP dulu di Darul Hijrah. Kelas berapa itu? Darul Hijrah Surabaya. Itu sejak saya kelas 2 SMP. Oke. Sudah ada ustadz yang mengajarkan panahan. Jadi beliau ini punya panah, terus dibawa di pondok, diajarin ke anak-anak. Saya ngeliat di situ menarik, dan tentunya kan panah juga memiliki keutamaan sendiri di dalam Islam. Di situ juga saya, wah ini permainan yang nggak biasa, bukan sekedar permainan, tapi ada banyak sekali faedahnya di dalamnya. Sebelum dari kelas 2 ya, kelas 2 SMP itu pernah mengenal atau tahu nggak dunia panah memanah?
nggak tahu Ustaz. Nggak tahu Jadi, sama sekali. Dulu SD nggak tahu sama sekali. Dulu SD itu saya olahraganya yang saya tekuni karate waktu itu. Makanya di karate, taunya yang gelut-gelut gitu kan. Jadi kalau panahan ini nggak tahu. Jadi pas masuk ke Darul Hijrah itu, ketemu juga teman, ada yang dia masuk Darul Hijrah ini lewat jalur prestasi panahan. Teman saya panahan tapi beda jenis Ustaz. Dia jenisnya yang modern dulu. Ini kan husbu. Dari situ itu baru tahu tentang panahan. Terus keutamaan-keutamaannya panahan juga. Diulas sama ustadznya tentang keutamaan-keutamaan itu yang bikin menarik gitu ya. Menarik. Kalau dari segi tadi dijelaskan ketika dilatih oleh pelatih tentang manah, dikenalkan panah, kemudian tertarik, apanya yang buat Mas Gazi itu tertarik itu? Pertama serunya. Jadi ketika kita nembak terus bisa ngenakan sasaran itu lah, di situ ada kesenangan sendiri ya, keseruan sendiri. Ketika kita tepat sasaran itu ya, ada sesuatu yang ingin dikejar gitu ya, bagaimana terkena sasaran seperti itu. Itu yang membuat Mas Gazi termotivasi gitu ya, termotivasi untuk belajar panah memanah itu. Kalau terkait dengan setelah mengenal itu gitu ya, setelah tahu itu Mas Gazi langsung ikut program itu. Sebenarnya itu bukan program yang kayak ekstra gitu, enggak sih. Jadi cuma kayak yang mau aja. Jadi ada fasilitasnya. Juga waktu di SMP itu pun fasilitasnya nggak terlalu memadai. Jadi cuma kenal aja, sekedar kenal aja, tahu busur, tahu manahan. Terus di situ juga ada guru bela diri yang menjelaskan juga tentang panahan. Beliau jual busur. Nah, waktu itu busurnya mahal tuh, beliau jual 700. Dulu SMP nggak punya uang ya. Jadi ya cuma pengen tok gitu, wah, mungkin nggak ya kira-kira saya bisa main panahan. Busurnya 700, ininya mahal, segala macamnya mahal. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, dengan infadli Robbi, dengan keinginan juga yang akhirnya Allah bantu, Allah mudahkan untuk bisa ini lah, bermain. Jadi setelah dikenalkan itu dan melihat brosur-brosur atau harga-harga itu, ada keinginan lah untuk mengumpulkan uang, mewujudkan bagaimana punya sendiri segitu ya. Dan akhirnya bisa. Kalau untuk belajar sendiri Mas Gazi dulu, bagaimana? Secara otodidak atau ikuti program-program atau bagaimana? Mulai belajar memanah ini waktu SMA, lulus SMA. Jadi waktu saya kelas 1 SMA ini ada coach saya. Selain coach, beliau ini juga kakak kelas saya sebenarnya. Kakak kelas. Jadi saya angkatan keempat, beliau ini angkatan pertamanya Darul Hijrah. Nah, di situ beliau udah pengabdian tuh. Beliau menggeluti panahan, bikin panahan waktu. Jadi ya penasaran lah sama beliau. Bikin apa ini, bikin panahan. Beliau juga udah mulai jual ke teman-teman. Jual busurnya. Waktu itu juga masih santri kan, jadi nggak punya uang ya, nggak bisa beli, cuma paling pinjem tok. Jadi pinjem situ main sama teman-teman. Dan itu belum sama sekali latihan yang secara profesional. Cuma sekedar nyoba tok. Tahu-tahu aja narik, lepas gitu lah. Dan belum ada pelatih. Belum ada. Sendirilah, otodidak gitu ya. Ya mungkin ada, bukan pelatih ya, cuma Kak Yahya ini kan, saya manggil beliau Kak Yahya nih, yang ngasih tahu sedikit-sedikit lah tentang gimana narik yang benar. Itu mulai diajarkan waktu beliau mulai pengabdian saya SMA itu. Seperti itu. Kalau terkait dengan teknik yang pernah diajari gitu, itu coba berbagi sedikit dengan penonton kita ya. Gimana? Sebenarnya coba sebelum ke teknik ya, sebenarnya sulit apa enggak sih kita kalau mau mendalami tentang panah memanah ini? Nariknya saja keras banget. Nah, keras kan? Gimana Mas Gazi? Beda-beda sih emang setiap orang. Ada yang pertama kali diajarin udah dia punya bodinya udah bagus gitu. Jadi kayak udah bakat gitu. Gampang kalau dikasih tahu megangnya gini, tekniknya gini, gampang.
Ada juga yang bingung, ini gimana nariknya bingung. Ada juga. Jadi macam-macam fleksibel sesuai sama orangnya. Iya. Tapi poinnya tetap ya namanya kita belajar panah ya tetap butuh tenaga itu tadi ya. Iya. Kalau secara teknik coba praktekkan Mas Gizi. Mungkin sahabat leaders ingin tahu teknik dasar ya. Gimana sih cara cara memanah itu yang benar. Coba berbagi Mas Gazi. Nah, teknik dasar yang singkat-singkat saja. Setidaknya sebagai pemula misalnya saya belum tahu sama sekali nih. Begini lo megangnya yang benar, begini lo nariknya yang benar, bagaimana? Seperti kayak gitu. Coba. Saya Mungkin kamera bisa di mana? Bisa difokuskan. Nah, Mas Gazi ingin mengajari kita bagaimana teknik dasar bagi pemula lah seperti itu. Jadi ada 5 rukun. Oh, ada 5 rukun, baik. Pakai rukun tapi istilahnya. Oke. Yang pertama ini genggaman. Oke. Saya lupa istilah Arabnya. Udah pakai bahasa Indonesia saja. Indonesia aja. Nama genggaman. Genggaman itu kita biasanya kalau pemula nggak tahu genggamannya terlalu ke bawah. Jadi dia kira arrow itu harus di tengah sini. Padahal enggak. Oke. Ya, arrow ini ditaruh di arrow pas ini, tempat meluncurnya arrow. Oke. Di atas ini. Jadi kita genggam itu pas di tengah busur. Setelah dirasa genggaman ini nyaman, udah enak, kita lanjut ke rukun selanjutnya. Rukun selanjutnya itu kuncian. Istilahnya kuncian. Ya, istilahnya kuncian. Kuncian ini cara tangan ini kan kiri tadi yang pegang busur. Tangan kanan nih mengunci anak panah supaya nggak jatuh kemana-mana. Saya pakai teknik thumb. Thumb itu menggunakan jempol ini kunciannya. Jadi jempol ini ditaruh di seperti ini. Ini menggunakan teknik thumb. Sebagai informasi saja, berarti ada beberapa teknik. Ya, teknik yang lain misalkan three finger. Three finger itu ada berapa coba? Ada berapa basic? Meskipun nggak disebutkan ada berapa? Yang paling basic itu 2, yang paling masyhur. Three finger sama thumb ini. Oke, coba untuk saat ini kita pakai thumb ya. Ya, pakai thumb ini sebenarnya simpel, tapi kalau awal-awal bisa bingung. Jempol diikat di sini, terus dikunci aja gini. Nah, lanjut rukun ke berapa itu? Kuncian. Rukun ketiga itu almat. Almat itu artinya tarikan. Ya, jadi mulai menarik busur itu ditarik secara perlahan, tarik lembut sampai di cuping telinga. Cuping telinga sih. Ini coba saya dilepas saya biar lebih aman. Ini tarikan. Kurang lebih seperti itu. Teknik tarikan, kemudian rukun selanjutnya, rukun keempat itu an-nador. Nador ini artinya bidikan. Jadi teknik membidik yang saya pelajari, itu teknik membidik dengan busur. Sebenarnya bidikan ini fleksibel. Semakin jauh jarak yang kita target, maka bidikannya nanti semakin di bawah sini. Jadi kita ngasih tanda nih di sini. Misalnya saya kalau mohon maaf yang hitam-hitam itu sebagai ini. Iya, nanti ini dikasih titik putih gitu, Kalau misalkan mau lomba jarak berapa? Jarak 30 meter mungkin di sini bidikannya. Jadi tempat bidikan ini nanti kalau 15 meter aja dulu, Ini saya bidik di sini, Perbatasan antara fiber sama benang ini. Nah, itu saya paskan di targetnya, di target tengah. Nah, di situ sudah. Itu teknik bidikannya di situ. Nanti misalkan mundur jarak 30, turun ke bawah, jarak 50 ke bawah. Dan itu feeling saja ya. Dalam arti ketika 15 meter segini, itu feeling kita atau memang sudah ada pakem? Bisa diprediksi. Jadi pertama kita nembak, tembakan pertama itu bisa buat patokan. Nanti sekiranya hitonya di mana, kita bisa bikin patokan bidikan di sini. Jadi karena kita punya sendiri, kita bisa tes sehingga kita tahu kekuatan daripada busur kita gitu ya. Oke. Masya Allah, menarik ya. Jadi sahabat leader sudah berbagi tips dasar bagaimana memanah dengan benar seperti itu. Dan tadi sudah dalam pemaparan
pemula sudah disampaikan bahwa Mas Gazi ini sudah mendapatkan beberapa kejuaraan ya. Kejuaraan sudah. Kalau semasa mahasiswa ini sendiri, sekarang sudah semester 5, sudah berapa kali ikut lomba Mas Gazi? Kalau ikut lomba mungkin sekitar 10 lebih lah. Sudah sekitar 10 lebih ya. Kurang lebih lah 10 lebih. Oke. Itu yang dapat apa? Podium. Tiga kali. 3 kali sudah itu ya, sudah dapat podium juara. Ya. Juara berapaan itu? Jadi yang Dan pertama, tingkat apa? Yang paling pertama itu awal masuk saya ke sini. Jadi itu teknik saya lagi bagus lah setelah kan waktu pengabdian lulus dari pondok pengabdian itu saya mulai bisa mengumpulkan uang, mulai bisa beli alat-alatnya lah, melengkapi alat-alat. Itu saya mulai latihan, mulai diajarkan juga manah yang bagus, mulai ikut lomba. Nah setelah itu masuklah saya kuliah di style. Alhamdulillah ternyata kuliah di style tidak menutup saya untuk bisa lomba-lomba di luar-luar. Saya bisa dapat izin lomba. Itu lomba pertama di Probolinggo. Tingkat U21. Jadi usia 21 ke bawah. Yang ikut. Itu tingkat kot Jawa Timur kayaknya. Jatim ya. Itu apa ya istilahnya? Bupati Cup gitu loh. Kalau kota itu apa? Ya wali kota. Kalau kota lah. wali kota. Juara berapa itu? Itu alhamdulillah juara 1. Juara 1 ya. Selanjutnya? Juara 1. Kemudian beberapa kali lomba lagi. Yang terakhir juara tuh bulan apa itu yang terakhir? Terakhir itu bulan apa ya? Di acara mana itu? Baru aja ini tak. Di acara tempatnya di Pasuruan. Di Pasuruan ya. Di Pasuruan di Pondok Bayati namanya. Pondok Bayati. Tingkat Jatim juga ya itu? Atau nasional? Itu tingkat nasional. Tingkat kalau nasional. Secara ini ya tingkat nasional. Cuma dia mungkin gengsinya nggak segengsi tingkat nasional di Temboro. Kan ada tingkat yang apa? Lomba yang bergengsi itu di Temboro. Yang datang dari mana-mana itu. Sedangkan yang di mana tadi itu? Yang terakhir? Di Pasuruan ini. Di Pasuruan? Itu mungkin ada berapa peserta itu? Dari Bali juga ada datang, dari luar Jawa Timur juga ada. Cuma gengsinya kecil mungkin karena hadiahnya juga kecil. Jadi nggak banyak yang datang. Saya kalau yang hadiahnya sampai 10 juta ke atas itu banyak yang datang. Lebih bergengsi. Jadi alhamdulillah di situ. Juara berapa yang di Pasuruan? Yang di Pasuruan karena saya itu dapat juara 2. Alhamdulillah. Juara satunya juara 2. coach saya. Yang ngajak lomba. Kalah dengan coach ya. Beliau ngajak lomba. Mepet H-1 mau ditutup pendaftaran tuh beliau ngoling saya. Ayo ini ada lomba, insya Allah potensi. Siap coach. Manut beliau akhirnya dapat itu. Secara pribadi gitu ya. Untuk Mas Gozi, apa manfaat yang diperoleh setelah Mas Gazi mendalami dunia panah memanah ini? Dunia panah ini kan saya menjalaninya. Ini ada niatnya emang mengikuti sunnah lah. Jadi dengan niat yang seperti itu kegiatan memanah ini nggak akan bertentangan dengan kebaikan yang lain. Kayak misalkan saya kan masuk style program yang hafalan juga. Yang saya rasakan ketika saya mau ikut lomba itu, yang pas lagi juara itu saya lagi apa ya? Lagi semangat-semangatnya ngaji tuh. Jadi lagi semangat ngaji, waktu itu lagi daurah sama Syekh. Jadi ngajinya banyak lah. Dengan ngaji banyak itu muncul ketenangan. Nah, dengan ketenangan itu memanah jadi lebih bagus. Gitu. Jadi dapat di situ. Ya. Karena atau kebalikannya, dengan memanah karena kita belajar fokus dan akhirnya membantu juga dalam menghafal. Gimana? Dirasakan kayak seperti itu nggak? Kalau mungkin bisa, tapi lebih
Kalau saya lebih ke ininya dulu, Qurannya dulu. Al-Qur'annya dulu. Setelah Qurannya kita Aha. mantap, kita dapat tenangnya, manahnya juga dapat. Jadi sahabat leaders, saudara Ghazi ini di setel beliau mengikuti program namanya MQL, yaitu Markazul Quran wal Lughah, yang mana konsentrasinya adalah menghafalkan Al-Quran dan pendalaman bahasa Arab ya. Dan menurut pengalaman beliau, ternyata dengan banyak membaca Al-Quran itu juga membantu dalam hal ya kemahiran dalam memanah, kefokusan semakin, Bahkan dalam segala hal, bahkan segala hal itu ya. Baik, dan tentu juga selain itu ya tentu secara materi ketika menang ya dapat juga ya. Ya, alhamdulillah. Ya, baik baik baik. Mas Gazi, selain untuk konteks style sendiri, kita punya lembaga ya dalam hal pelatihan panah memanah ya. Itu apa namanya? Ada UKM-nya, Aha, UKM archery, namanya SACH. aha. Apa itu singkatannya tuh? Apa Atau nggak hafal? rupanya? Lupa. Lupa. Kayaknya nanti dikat gitu. Ya. Ah, itu apa? Mungkin sahabat leaders ingin lebih tahu juga, lebih mendalam sehingga mereka tahu bahwa kita di style juga ada pelatihan. Apakah itu hanya fokus untuk mahasiswa internal atau juga menerima dari luar atau bagaimana? Kalau UKM-nya ini kan saya nggak baru ikut juga sih sebenarnya. Mhm. Mulai ikut itu sejak semester 3. Oke. Semester 3 baru diajak sama ketuanya, ketua UKM. Mhm. Diajak, ayo gabung UKM. Setelah gabung UKM, ya alhamdulillah lebih ini sih, dapat bisa latihan, Mhm. ada teman latihannya, Oke. terus Ada komunitas tempatnya, yang ya ada itu ya. komunitasnya ya. Aha. Itu Untuk membantu. tetap mengasah itu tadi ya. Ya. Kalau posisi sendiri saat ini sebagai apa, Mas Ghazi? Saya di strukturnya dijadikan kepelatihan, Oke. bagian kepelatihan. Bagian kepelatihan itu ya, melatih. Kalau untuk latihannya sekali sendiri berapa kali dalam seminggu itu? Kalau sesuai programnya itu sepekan 3 kali. Oh, 3 kali. Kurang Dan lebih 3 itu kali. putra putri Putra putri waktunya beda, beda jadi dan pelatihnya juga beda ya. pelatihnya beda. Kalau Dipisah. untuk yang Ikhwan, Yang Ikhwan pelatihnya sama saya, mhm, latihan sama-sama. Yang Akhwat ada sendiri. ada sendiri dan 3 kali dalam seminggu ya. Iya. Sudah aktif mengikuti kompetisi-kompetisi untuk archery ini, untuk Insya Allah UKM style. baru mulai. Mhm. Ini kan teman-teman baru semester ini baru mulai, alatnya mulai lengkap. Mhm. Kayak anak panahnya mulai Oke. bisa seragam. Kalau Oh. dulu kan anak panahnya masih campur-campur Aha. dan ngaruh sekali kan, nggak Aha. bisa kalau beda-beda gitu, susah. Nah, anak panahnya mereka udah mulai punya, jadi udah mulai bisa ikut lomba. Oh, Insya Allah. sudah mulai standar ya. Iya. Kalau Mhm. lomba di apa, dari perwakilan dari SACH itu sekali kemarin di Surabaya ada lomba. Mhm. Itu kita ngirim beberapa teman-teman, dikirim untuk lomba di sana. Pandangan Mas Ghazi sendiri, ini potensi manah memanah gitu ya, itu bagaimana? Baik secara individu, kalau secara manfaat tadi sudah dijelaskan ya, tapi untuk peluang kalau bicara karir misalnya, kira-kira gimana kalau menurut pandangan Mas Ghazi? Karir di panahan, kalau yang saya lihat dari coach saya ini, Coach Yahya ini, ya beliau dari panahan itu hobi kan, hobi yang menjadi pekerjaannya. Jadi bekerjanya lebih ringan kan karena kerjaannya hobi. Oke, karena tumbuh dari hati, ada rasa suka gitu ya. Mungkin nanti bisa ini apa? Ya buat busurnya, buat anak panahnya, buat ininya juga. Ya, itu bisa potensi untuk apa? Profesinya di situ bisa. Dan menurut pandangan dari Mas Ghazi sendiri, entah itu Mas Ghazi sendiri secara pemain atau orang-orang sekitar Mas Ghazi, termasuk coachnya tadi, bagaimana potensinya ini? Artinya sangat luar biasa, bahkan artinya secara terutama terkait dengan materi
peluang sangat besar atau bagaimana? Iya, insya Allah peluang juga. Secara materinya insya Allah ada pulangnya. Karena jadi sahabat leader, sebelum di belakang kamera ini tadi kita sempat mengobrol dan disampaikan bahwa sangatlah luar biasa, bahkan coachnya Mas Gazi ini sudah mampu merintis sebuah usaha, sebuah lembaga, dan itu go internasional, begitu ya? Iya. Mengirim gitu ya, mengirim utusan atau peserta didiknya gitu, seperti itu. Ini apa alatnya? Jadi sorry. buatan beliau ini, produknya beliau dipakai sama atlet juara kemarin di Turki. Salah satunya pakai produknya beliau. Jadi ya itu tadi, artinya peluang untuk mengembangkan karir, bahkan secara ekonomis, selain tadi itu manfaat secara spiritual tadi itu ya, termasuk kognisi, kedamaian batin gitu, itu dapat. Tapi juga itu tadi secara material juga berpotensi dengan mengembangkan bisnis-bisnis terkait dengan peralatan pemanahan ini gitu ya, panahan ini gitu. Kalau Mas Gazi sendiri terkait dengan harapan gitu ya, harapan untuk kedepannya, termasuk memotret anak muda dalam terjun dunia panah ini, apa harapannya itu? Harapan saya sih sekarang saya ada di Lembaga Hidayatullah ini. Nah, harapannya pengen Lembaga Hidayatullah ini punya apa ya? Sebuah klub atau lebih besar dari klub, komunitas gitulah, panahan, untuk disebarkan juga, sebagaimana menyebarkan dakwah pendidikannya, sekolah-sekolah ada di mana-mana. Nah, disebarkan juga panahannya ini ke tempat-tempat yang ada. Tempat-tempat lain kayak gitu. Kalau anak mudanya sendiri gimana terkait ketertarikan dengan dunia panah mana ini, Mas Gazi? Banyak nggak kalau menurut pandangan Mas Gazi itu? Kalau anak muda, kalau saya di lomba, ikut lomba, paling banyak itu malah didominasi sama bapak-bapak, mbah-mbah, sepuh-sepuh. Ya. Jadi yang muda-muda itu jarang lah, malah sedikit. Nah, terkait dengan itu, apa harapannya dari Mas Gazi untuk ya membuka pandangan lah untuk generasi yang seumuran dengan Mas Gazi ini? Ini loh sebenarnya sangat itu, apa harapannya? Ada nggak harapannya itu? Harapannya mungkin ya teman-teman bisa nyoba tahu gimana panahan itu. Karena kalau nggak kenal kan ya nggak tahu, nggak peduli. Nah, tapi kalau misalkan udah kenal, udah tahu tentang apa itu panahan, seperti apa fadilah-fadilahnya, keutamaan-utamanya. Nah, dari tahu itu ada tindakan untuk mencari tahu. Jadi boleh jadi kenapa minim ketertarikan anak muda, karena belum tahu itu tadi ya. Iya, Belum tahu, syiarnya kurang gitu ya. Termasuk podcast kita ini untuk membuka syiar itu, untuk mengajak anak-anak muda, termasuk mahasiswa kita gitu ya, mahasiswa kita sendiri, kita punya UKM terkait dengan panah memanah, bisa bergabung, dan potensi di balik ini sangatlah luar biasa. Selain dari lomba-lomba kompetisi dan juga penjualan kalau kita mau terjun ke industri gitu ya, terjun ke industri. Baik, Mas Gazi, mungkin ada hal-hal lain yang mau disampaikan gitu ya kepada pembaca, mungkin himbauan apa terkait dengan panah memanah. Silahkan coba sebagai closing statement-nya lah. Tentang manah-memanah. Saya belum ada gambar. Ya, artinya ini kan sunnah Nabi gitu ya. Ini sunnah Nabi. Apa harapan antum? Harapannya bisa disiarkan, bisa tersebar, bisa ya tersebar ke seluruh Indonesia ini, terutama ke anak-anak mudanya. Mengganti permainan-permainan mereka yang mungkin yang kurang berfaedah dengan permainan yang sangat
berfaedah. Aha, daripada ngegame terus gitu ya. Ya. Dan menjalankan salah satu sunnah Nabi, yaitu main panah memanah ini ya. Baik. Mudah-mudahan harapan Mas Gazi dengan mengenalkan UKM kita bahwa kita ada UKM panahan, banyak mahasiswa khususnya yaitu mahasiswa style yang tertarik gitu ya, tertarik untuk mengetahui bahkan ikut terlibat dalam dunia panah memanah ini ya. Baik Mas Gazi, kami ucapkan terima kasih ya karena telah berbagi, termasuk tadi sudah berbagi trik bagaimana teknik gitu ya, teknik memanah dasar-dasar ya bagi pemula khususnya. Dan semoga obrolan ini bisa diambil manfaat oleh sahabat leaders. Nah, kalau ingin bergabung dengan UKM, nah silahkan bisa daftar atau menghubungi beliau sendiri gitu ya, menghubungi beliau sendiri. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.